Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Natal tanpa arti jika kita tidak berbagi. Yuk kita berbagi kasih dengan sesama kita yang merintis usaha di forum lapak kita. Dengan kita membeli sesuatu di lapak kita telah menjadi berkat bagi umat di San Mare. Yuk kita download aplikasi San Mareku atau juga kita buka website San Mare. Di situ ada kolom lapak kita, tempat berbagi berkat untuk kita. Hari ini adalah Senin 28 Desember 2020, Pesta Kanak-Kanak Suci Martir. Bagi saudara-saudari yang pernah berkunjung ke gereja kelahiran Yesus di Bethlehem atau disebut dengan The Church of Nativity, di dalamnya juga terdapat kapel kanak-kanak suci. Kapel ini dipersembahkan untuk menghormati para kanak-kanak suci yang wafat di seputaran kelahiran Yesus. Peristiwa kelahiran Yesus yang disebut Raja Israel membawa kegoncangan dan ancaman terhadap kekuasaan Herodes Agung. Kemarahan Raja Herodes semakin menjadi-jadi karena 3 raja dari timur yang disuruhnya kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepadanya tempat kelahiran bayi Yesus pulang ke negerinya masing-masing melalui jalan lain. Maka Herodes segera memerintahkan agar bayi Yesus dibunuh dan semua bayi yang ada di Bethlehem, tanpa peduli dengan ratap tangis para ibu. Albojo Herodes menghabisi semua kanak-kanak di daerah Bethlehem, sebagaimana firman yang kita dengar hari ini. Namun Herodes gagal membunuh kanak Yesus karena Santo Yosef dituntun oleh Allah untuk membawa keluarga kudus ke tanah Mesir. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak serta ibunya, lalu menyingkirlah ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Marah
merupakan salah satu cara untuk meluapkan emosi negatif. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan meluapkan emosi melalui kemarahan selama dilakukan dalam batas yang wajar. Contoh, ketika kita lagi marah, tarik napas dalam-dalam. Maka nggak jadi marah. Atau ketika kita lagi marah, cukuplah dengan teriak, sudah selesai. Namun jika kita sering marah, apalagi tanpa alasan yang jelas, bisa menjadi salah satu tanda gangguan kepribadian yang disebut BPD, yakni Borderline Personality Disorder atau gangguan kepribadian ambang. Kondisi ini merupakan gangguan dan perilaku yang impulsif, yang senantiasa ditandai dengan gangguan mental, dengan suasana hati serta citra diri yang sering berubah-ubah. Pribadi macam ini acap kali gelap mata, yakni mudah marah dan memuncak hingga lupa diri dan ngamuk. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gambaran pribadi BPD tadi nampak dalam diri Herodes ketika terusik dengan kelahiran Yesus yang disebut sebagai Raja Israel dan merasa diperdayai oleh orang-orang Majus. Herodes menjadi gelap mata dan mengeluarkan titah untuk membantai anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Setiap anak-anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dibunuh. Mereka menjadi martir untuk menghalau kuasa gelap dosa. Peristiwa keji dan tidak berkemanusiaan ini mewarnai peristiwa seputaran kelahiran Tuhan. Namun peristiwa ini tidak mengurangi makna Natal. Justru melalui peristiwa para martir ini semakin ditegaskan makna Natal dan perutusan Yesus, yakni untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dosa. Keluarga kudus lolos dari peristiwa angkara murka Herodes karena malaikat Tuhan tampak dalam mimpi Santo Yosef untuk membawa keluarga kudus ke tanah Mesir. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hati-hati bagi kita yang suka marah. Bisa jadi kita seperti Herodes yang gelap mata. Mari kita senantiasa membuka hati agar Sang Raja Damai bertata dalam diri kita, sehingga kita nggak suka marah-marah lagi. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.